Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma Siregar, SKM MTes. Saya adalah salah satu dosen di program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Haji Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT pada bidang pengajaran untuk salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada mata kuliah Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat, saya menggunakan pendekatan di IA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan di IA. Yang pertama adalah delivery. Delivery adalah cara atau teknik penyampaian materi oleh dosen atau pengajar agar materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh peserta didik atau dalam hal ini adalah mahasiswa. Pada teknik delivery ini, saya menyampaikan materi menggunakan buku ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat dan PowerPoint. Berikutnya ada interaction atau interaksi, yang mana cara saya berkomunikasi pada saat proses mengajar berlangsung. Interaksi sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Selama proses mengajar, saya melakukan beberapa teknik interaksi, yaitu dengan teknik diskusi langsung pada saat saya menjelaskan materi, atau dengan FGD atau Focus Group Discussion, yang mana saya lakukan setelah saya mengakhiri materi. Saya membentuk kelompok-kelompok kecil untuk dilakukannya diskusi. Kemudian teknik yang berikutnya adalah tanya jawab. Nah, teknik ini dilakukan agar terjadinya komunikasi dua arah dan interaktif, juga guna melihat apakah materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Nah, yang ketiga yaitu assessment, yaitu penilaian terhadap kemampuan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Untuk penilaian yang saya lakukan adalah melalui tugas ataupun kuis. Tugas ataupun kuis biasanya saya berikan sesaat setelah saya menyampaikan materi atau di akhir perkuliahan. Nah, kemudian penilaian yang berikutnya, saya melihat partisipasi dari mahasiswa yang meliputi kehadiran dan keaktifan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung, baik pada saat sesi tanya jawab ataupun pada diskusi atau FGD. Nah, penilaian yang terakhir yaitu melalui ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Pada awal perkuliahan di minggu pertama, saya menjelaskan tentang kontrak kuliah untuk mata kuliah Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat selama 1 semester, yaitu 14 kali pertemuan tatap muka, serta 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester digunakan dengan menggunakan sistem komputerisasi, yang mana ujian dilaksanakan di laboratorium komputer. Dosen membuat soal melalui Google Form, yang mana kemudian link tersebut diberikan kepada petugas lab komputer dan di-share sesuai dengan jadwal ujian berlangsung. Penjelasan mengenai mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat tertuang dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Berikutnya saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah IKM. Nah, di dalam RPS tertuang capaian pembelajaran prodi, yang mana terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum. Nah, untuk sikap itu ada 6. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Sikap yang kedua adalah menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Kemudian, sikap yang ketiga berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Sikap yang keempat adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, sikap yang kelima, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sikap yang terakhir yaitu yang keenam, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
Nah, berikutnya saya akan menyampaikan pengetahuan. Pengetahuan adalah menguasai prinsip dan isu terkini dalam kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat. Nah, untuk CPL Prodi yang selanjutnya yaitu untuk keterampilan umum. Nah, untuk keterampilan umum yang pertama adalah menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan umum berikutnya atau yang kedua yaitu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, ataupun kritik seni, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan akhir. Kemudian selanjutnya kriteria keterampilan umum yang ketiga yaitu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Kemudian terakhir yaitu keterampilan umum yang keempat, mengelola pembelajaran secara mandiri. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan tentang capaian pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya bahan kajian atau materi pembelajaran yaitu sesuai dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang mana konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat, kemudian konsep epidemiologi dasar, sistem kesehatan nasional beserta program yang ada di dalamnya, dan puskesmas sebagai upaya kesehatan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Dalam perkuliahan ilmu kesehatan masyarakat ini saya menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak adalah biasanya saya akan memberikan materi dalam bentuk jurnal yang mana bisa diakses melalui Google ataupun YouTube. Nah, untuk perangkat keras sendiri saya menggunakan handphone, kemudian laptop atau komputer serta LCD proyektor. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan metode pembelajaran atau bentuk pembelajaran. Nah, dalam metode pembelajaran ini saya menggunakan tatap muka atau kuliah di kelas secara tatap muka, yaitu kuliah kooperatif, learning, diskusi, kelompok. Nah, jadi dalam 14 kali pertemuan kita akan melakukan perkuliahan secara tatap muka, kemudian diselingi dengan diskusi ataupun dengan tugas makalah. Baik, untuk video pembelajaran selanjutnya akan saya tayangkan setelah ini. Terima kasih. Kita akan masuk paradigma sehat. Ya, sehat itu adalah tidak hanya secara fisik ya, sehat itu seluruh fisik, mental, dan keseluruhan. Nah, selanjutnya jadi konsep sehat sakit ini berhubungan dengan relatif subjektif, yaitu tergantung dari tubuh kita. Baik, tergantung dari tubuh kita sebentar ya. Oke, mungkin tadi Oke, maaf ya, kita lanjutkan. Nah, jadi untuk konsep sehat sakit, yang pertama itu mempengaruhi adalah subjektif. Nah, yang dimaksud dengan relatif subjektif di sini adalah mungkin kalau si A terkena hujan, dia tidak mengalami gangguan kesehatan, gitu kan? Karena tergantung dari imunitasnya, sementara si B bisa mengalami gangguan kesehatan.
Nah, kemudian berikutnya fenomena biologis. Nah, ini kembali ke fungsi tubuh. Mungkin sistem fisiologisnya berbeda-beda setiap antara yang satu dengan yang lain. Kemudian sosial dan budaya. Nah, kalau kita lihat sosial dan budaya ini juga berpengaruh terhadap gangguan kesehatan seseorang atau sehat sakitnya seseorang. Nah, sosial sering kita lihat dia lebih suka menyendiri misalnya kan, atau susah untuk berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Nah, kalau untuk budaya, ada beberapa budaya yang memang ada yang tidak boleh, misalnya makanan ya, budaya ini misalnya makanan, banyak ada budaya yang suka makanan manis, ada yang suka asin. Nah, itu juga berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Baik, selanjutnya apakah yang dimaksud dengan sakit? Sakit adalah kondisi di mana tubuh setidak-tidaknya merasakan adanya perasaan gangguan fisiologis, psikologis, maupun gangguan beradaptasi secara sosial. Nah, jadi kalau ada temennya yang susah berinteraksi, susah untuk beradaptasi gitu kan, nah itu juga bisa dikatakan sakit secara sosial. Nah, jadi sakit itu bukan hanya fisik ya, tapi juga mental dan sosial. Nah, jika ada teman-teman yang seperti itu, yang susah untuk berinteraksi atau susah untuk bergaul, ada yang Nggak ada, Bu. nggak ada, ada juga ya. Ada, Bu, ada. Ya, kadang ada yang memang taunya temennya A aja gitu kan. Soalnya hanya berteman dengan si A, dia nggak tahu lagi temennya yang lain selain si A. Ada yang seperti itu. Nah, jadi itu juga gangguan adaptasi secara sosial. Maka dia juga dikatakan tidak sehat, walaupun fisiknya terlihat sehat. Nah, sedangkan pengertian sehat adalah keadaan qua prima, meliputi tidak hanya fisik, mental, dan sosial, namun juga bebas dari arti sakit dan cacat. Nah, itu yang disebut dengan qua prima, dia maksimal. Jadi seluruhnya sehat, baik fisiknya sehat, fisiknya sempurna, tidak kekurangan, kemudian mental. Nah, mental dan sosial ini yang saat ini banyak saya lihat di masyarakat yang mengalami gangguan mental dan sosial. Misalnya apa? Mental sekarang lagi tren, mungkin ya, saya rasa tren atau apa itu sering viral. Kenapa banyak yang lebih memilih untuk bunuh diri? Nah, padahal sebenarnya bunuh diri itu bukan solusi ya, tidak solusi atas masalahnya gitu. Nah, setiap masalah insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan pernah terbersit sedikit pun untuk mengakhiri hidup dalam rangka menyelesaikan masalah. Ingat, masalahnya nggak akan selesai. Baik. Nah, kemudian kalau bebas dari sakit dan cacat itu tadi ya, tidak mengulang secara fisik dia mengalami kesempurnaan. Misalnya tangannya sehat, jari-jarinya lengkap. Nah, itu yang dimaksud dengan bebas dari sakit dan cacat. Baik. Nah, selanjutnya ada sehat mental, di mana kondisi seseorang yang memiliki kemampuan mengembangkan intelektual dan emosional secara optimal tanpa rintangan. Nah, jadi biasanya kalau ada yang temannya suka menyendiri atau temannya susah untuk berkomunikasi, silakan diajak lah. Jangan dibiarin gitu kan, apalagi kadang nampak termenung gitu, jangan dibiarin. Ditanya temennya kenapa, mungkin dia punya masalah tapi susah untuk bercerita atau segan untuk bercerita. Nah, jadi yang seperti itu temennya itu diajak gitu, jangan semakin dibiarkan sendiri. Jangan dibully. Nah, sekarang anak SD juga kecil-kecil udah jago kan ngebully, padahal itu nggak boleh. Ya kalau mental temennya yang dibully itu kuat. Nah, kalau mental temennya nggak kuat, bahaya kan efeknya, dia akan trauma. Karena mental seseorang itu juga nggak sama kan, masing-masing orang berbeda kekuatan mental dalam menghadapi masalah.
Nah, kemudian ada pengertian sehat sosial, di mana kondisi yang seseorang memungkinkan dirinya menunaikan tugas perikehidupan di tengah-tengah masyarakat tanpa merasa cemas dalam memelihara diri dan keluarganya sehari-hari. Nah, ini nanti di sini tadi sama dengan sehat mental. Jadi kalau di sosial ini di tengah-tengah masyarakat, ada yang misalnya temennya, ini banyak anak kos ya, misalnya temennya beli handphone baru atau beli baju baru gitu kan. Nah, si A atau temennya itu malah ngerasa nggak enak gitu, kok si B bisa ya beli baju baru, kok saya nggak bisa ya. Nah, itu juga sebenarnya sudah gangguan sosial. Jadi sebenarnya juga dia tidak sehat. Atau mungkin suka merasa cemas. Nah, ini juga nggak boleh dibiarkan. Jadi cemas itu jangan kita biarkan berkembang di dalam diri kita. Itu tidak baik. Gitu. Kemudian contohnya lagi misalnya sikap cuek. Terlalu cuek juga kita nggak boleh ya. Jadi agak lebih peka, lebih berempati kepada lingkungan sekitar. Baik. Nah, menurut teori Bloom, paradigma hidup sehat itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama itu lingkungan, kemudian perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan, dan genetik. Jadi 4 faktor inilah yang mempengaruhi hidup sehat seseorang. Nah, yang pertama itu lingkungan ya. Di lingkungan ini adalah segala sesuatu yang berada di luar tubuh manusia, baik air, udara, tanah. Nah, kita ketahui saat ini Kota Medan cuacanya sedang kadang tiba-tiba hujan ya, kemudian siang panas. Nah, itu biasanya berpengaruh terhadap kesehatan. Kita harus jaga imun kita. Nah, kemudian lingkungan ini yang mempengaruhi terhadap kesehatan adalah hewan dan mikroorganisme. Ini juga berpengaruh terhadap kesehatan dari segi lingkungan. Kemudian ada tumbuhan dan hutan. Kalau kita salah makan misalnya jenis jamur ya, nah itu juga banyak yang mengandung racun. Jadi kalau kita makan sayur-sayuran atau yang belum pernah kita coba, harus dengan hati-hati. Nah, kemudian lagi faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik, serta bangunan pabrik dan lapangan terbang. Ini biasanya berkaitan dengan kebisingan ya. Kebisingan, kemudian debu, kalau lagi bangun pabrik atau lagi ada bangunan, biasanya kan itu suka bolak-balik ya, bawa bahan-bahan bangunan. Nah, ini biasanya berpengaruh terhadap kesehatan, terutama anak-anak. Jadi gampang mengalami ispa. Nah, upaya kesehatan lingkungan untuk memperoleh lingkungan yang sehat sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya masyarakat yang sehat. Yang pertama terdiri dari penyediaan air bersih, ini wajib ya karena air itu sumber kehidupan. Kemudian pembuangan sampah, sampah ini juga harus dikelola dengan baik. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sampah menjadi sumber penyakit karena tempat berkembang biaknya vektor atau hewan-hewan pembawa penyakit. Nah, kemudian pembuangan air limbah. Ini juga karena air limbah itu kotor, jadi biasanya banyak vektor yang suka tinggal di tempat-tempat yang kotor. Pembuangan tinja ini juga wajib ada. Jadi setiap rumah tangga wajib memiliki tinja. Tapi ada sebagian daerah yang memang masyarakatnya itu lebih suka buang kotoran ke sungai daripada di tempat di WC ya atau di toilet. Nah, kemudian penyediaan pemukiman. Nah, ini pemukiman juga harus kita perhatikan karena banyak masyarakat yang masih tinggal di pemukiman-pemukiman kumuh. Ini juga menjadi sumber penyakit. Kemudian penyediaan kandang ternak. Nah, kandang ternak ini harusnya tidak boleh dekat dengan tempat tinggal. Karena biasanya kandang ternak ini dari segi estetik, kemudian bau dan kotorannya juga dapat mengganggu kesehatan.
Nah, selanjutnya perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan yaitu suatu respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit. Nah, perilaku ini biasanya berkaitan dengan gaya hidup. Nah, ini yang suka makan fast food, junk food mulai sekarang dihindari. Atau suka begadang, ya kan, minum kemasan, minuman-minuman kemasan. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi kalau kalian memilih makanan yang sudah diolah, gitu kan, lihat, perhatikan komposisinya. Nah, jadi banyak sekarang minuman itu yang bahan dasarnya itu adalah gula. Nah, gula kemudian perasa, mau rasa apa? Rasa jeruk, rasa anggur, atau mungkin minuman kopi ya. Banyak sekarang ya kopi itu merek dagangnya banyak sekali. Atau susu. Nah, coba perhatikan komposisinya. Jangan malah kita hanya minum air gula yang memang gizinya atau nilai gizinya itu nggak ada atau kurang. Nah, jadi perhatikan. Itu juga dari perilaku ya. Ini juga sangat berhubungan atau sangat berkaitan dengan status kesehatan. Nah, selanjutnya ada peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan. Nah, jadi nanti disinilah posisi kita selaku tenaga kesehatan ya, di kesehatan masyarakat, karena kita nanti akan terjun ke masyarakat. Yang menjadi sasaran kita adalah masyarakat, bukan individu. Nah, jadi apa peran kita? Peran kita sebagai konseling kesehatan. Jadi kita beri masukan kepada masyarakat tentang kesehatan, bagaimana mencegah penyakit agar masyarakat tidak mengalami gangguan kesehatan. Nah, kemudian sebagai pemberi pendidikan kesehatan atau health education. Jadi kita kasih pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Bahwasanya kalau buang sampah itu seperti ini, atau kalau air limbah rumah tangganya itu lebih baik disalurkan. Jadi jangan berserak gitu. Nah, itu sebagai memberikan pendidikan kesehatan atau dalam mengasuh misalnya. Nah, kemudian sebagai promosi kesehatan. Jadi kita harus juga mempromosikan kesehatan. Kita berikan misalnya tentang kasus DBD. Nah, maka masyarakat harus masyarakat tidak boleh, atau masyarakat membuang tumpukan-tumpukan air, genang yang mampu menampung genangan-genangan air, kan, misalnya botol-botol bekas, kemudian ban-ban bekas. Nah, itu harus diperhatikan, jangan sampai menjadi tempat perindukan nyamuk, terutama nyamuk Aedes aegypti, karena sukanya di air bersih. Nah, itulah tugas kita. Nah, kemudian apa peran serta masyarakat? Nah, masyarakat sendiri berperan sebagai sumber daya manusia. Jadi dia masyarakat harus bisa menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat. Kemudian pengetahuan. Nah, pengetahuan masyarakat juga harusnya lebih baik ya, agar kita juga mampu memberikan promosi kesehatan, pendidikan kesehatan, atau konseling tadi. Kemudian action. Nah, masyarakat juga harus bertindak, kan. Kalau masyarakat nggak bertindak, kita hanya memberikan promosi, kita memberikan pendidikan kesehatan, tapi ketika masyarakat tidak bertindak, tidak menggali potensi. Nah, jadi di masyarakat itu ada beberapa kegiatan. Oke, ada beberapa kegiatan yang mana UKS, yaitu usaha kegiatan sekolah. Jadi ada, kemudian ada usaha kesehatan gigi di sekolah, kesehatan gigi di masyarakat, kemudian gerakan Jumat bersih dan sebagainya. Nah, sementara pengembangan dari tersebut itu ada cuci tangan sebelum makan. Ini ada yang mau bergabung. Ya, jadi ada kemudian tidak BAB sembarangan, tanaman obat atau taman obat keluarga, kemudian gerakan orang tua asuh, anti rokok, dan keluarga sadar HIV atau AIDS. Nah, jadi ini adalah kegiatan-kegiatan di masyarakat. Nah, untuk pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu jenis
Pelayanan kesehatan ada 4, yaitu promotif atau promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, dari 4 pelayanan kesehatan, kita sebagai tenaga masyarakat itu di yang pertama dan yang kedua yaitu promotif dan preventif, yaitu mempromosikan dan pencegahan. Nah, sementara kalau kuratan itu sudah ranahnya nakes seperti dokter ya. Nah, kita hanya memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat serta preventif, mencegah bagaimana agar masyarakat tidak sakit, bagaimana mencegah masyarakat itu sebelum terjadinya penyakit atau sebelum terjadinya sakit. Nah, jadi pelayanan kesehatan itu ada perangan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Nah, jadi kita selaku tenaga kesehatan masyarakat, kita adalah masyarakat. Jadi sasaran kita untuk menangani masalah kesehatan itu adalah masyarakat, individu. Ya, ingat sasaran kita. Jadi kita bagaimana tidak mengalami sakit. Nah, itulah yang perlu kita promosikan atau kita berikan pendidikan kesehatan sesuai dengan peran kita tadi. Selanjutnya, nah, jadi ada beberapa akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Nah, kemudian ada yang utama dan ini adalah pengembangan. Nah, ini masalah kesehatan. Nah, jadi ada beberapa masalah yang nanti bisa muncul. Apa yang menjadi masalah? Kenapa sampai saat ini masih banyak juga masyarakat yang perilakunya tidak menuju sehat ya, atau dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Pertama itu yang menjadi masalah adalah birokrasi kesehatan dan keterampilan. Nah, di mana jika pengetahuan kurang, maka susah untuk menerima ya. Kemudian keterampilan juga, kalau keterampilannya kurang juga berkaitan dengan akan terjadinya masalah kesehatan atau mungkin birokrasi yang sangat panjang. Nah, kemudian masalah yang ada di masyarakat adalah kebiasaan dan sikap masyarakat. Karena itu susah untuk merubah perilakunya, merubah kebiasaan-kebiasaannya. Nah, inilah kenapa kesehatan masyarakat disebut ilmu dan seni. Nah, bagaimana seni ketika kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan ya, materi yang cukup, bahan yang cukup untuk pengetahuan yang cukup untuk masyarakat, maka bagaimana bisa letak seninya, bagaimana kita mampu merubah perilaku masyarakat yang tidak baik menjadi lebih baik. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana cara kita mengajak masyarakat itu agar mau merubah perilakunya. Nah, jadi biasanya ini yang menjadi masalah. Masyarakat susah untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang bahkan ada yang sudah diturun-turun. Nah, jadi inilah tantangan kita ke depannya mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Oke. Nah, sekian materi saya pada hari ini.